Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Baisa Zana Ulfa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya akan mendiskusikan masalah sumber-sumber hukum tata negara. Sebelum kita lanjut ke diskusinya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Safrul Jamil Al-Maliki sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Dan yang kedua, Kabul Budiono sebagai pemateri, yang ketiga Hairul Rozikin sebagai peserta, dan yang keempat M. Dini Azhari sebagai peserta, yang kelima Zainal Abidin sebagai peserta, dan yang keenam Hasanuddin sebagai kameramen. Untuk memperlancar diskusi kita, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas presenter terkece yang pernah saya temukan, atas waktu yang diberikan kepada saya selaku moderator di sini. Baik, sebelum itu saya akan buka dengan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lari ke materi, kembali lagi bersama kami di sini kelompok yang akan membahas masalah sumber hukum tata negara itu sendiri. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya selaku moderator Safrul Jamil Al-Maliki, dan di sebelah kiri saya ini selaku pemateri saudara Kabul Budiono, atau bisa dikatakan apa tadi itu? Cak Kabul lah. Budiono Tejo katanya. Kemudian di sebelah kanan saya saudara Azhari. Kemudian di sebelah kanan saudara Azhari ini namanya Hairul Rozikin, yang biasa dipanggil Canda Icel. Lalu kemudian di sebelah kanannya saudara Zainal Abidin. Terima kasih juga pada kameramen atas nama Hasanuddin di situ, yang setia standby mengawal kita sampai dengan kita akan tuntaskan materi-materi ini. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut ke materi juga, saya akan buka dengan seremonial atau sebuah pantun Cina dan Korea. dari Cina dan Korea di sini ya. Tembok raksasa ada di Cina, terowongan besar ada di Korea Utara. Buat apa muut-muut mikirin cinta? Lebih baik kita membahas hukum tata negara saja ya, kayak seperti itulah. Tapi untuk menyingkat waktu di sini, saya akan langsung menyerahkan kepada pemateri untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan mengenai sumber-sumber hukum tata negara itu sendiri kepada pemateri saudara Kabul Budiono atau Cakbut Tejo. Padanya dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kalau berkata seperti kata moderator tadi, kita ini termasuk anak-anak muda yang berpikir bagaimana Indonesia ke depan. Untuk itu dalam pembahasan hukum tata negara, kita akan mulai dari beberapa istilahnya, setelah itu ke definisi dan lanjut ke sumber hukumnya. Langsung saja mengenai istilah hukum tata negara. Hukum tata negara itu dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi dalam satu negara beserta aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Mengenai istilah hukum tata negara sendiri, kalau kita berkaca hukum tata negara di Indonesia, sebenarnya hukum tata negara di Indonesia itu berasal dari atau terjemahan dari Stadrecht, yakni hukum tata negara yang berasal dari Belanda. Di Belanda sendiri, istilah Stadrecht itu dibagi menjadi dua. Ada Stadrecht Rijnzin dan ada Stadrecht Inrenzin. Itu yang diartikan secara luas dan secara sempit. Di Indonesia sendiri, HTN diartikan secara luas, yakni mencakup hukum tata negara itu sendiri dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara yang diartikan secara sempit, yakni cuma mencakup hukum tata negara itu sendiri. Kemudian kita berlanjut
lanjut membahas definisi hukum tata negara, saya mengambil dari seorang pakar hukum yang bernama Lockman, mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi suatu negara. Jadi dari definisi tersebut dapat dipandang bahwa negara itu adalah suatu organisasi yang memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, serta keterikatan bagaimana untuk menciptakan suatu negara. Kemudian kalau kita berkaca pada pendapat pakar hukum tata negara, menurut pakar hukum Indonesia, hukum tata negara adalah perangkat hukum yang dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup mengenai susunan organisasi dalam satu negara, pembagian kekuasaan dalam wilayah satu negara, dan sampai juga menyangkut masalah hak asasi manusia. Itulah yang ada dalam pembahasan hukum tata negara di Indonesia. Tanpa bermaksud untuk mempersempit pemikiran kawan-kawan mengenai hukum tata negara itu sendiri, kita langsung saja setelah kita membahas istilah definisi, sekarang kita langsung ke sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada sumber hukum formil dan ada dinamakan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber di mana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Jadi kalau peraturan itu sudah mendapatkan kekuatan hukum, maka dia akan bersifat mengikat dan mengatur. Berkaca dari sumber hukum formal tersebut, jadi teman-teman kalau belum diikat secara formal, jangan mau diatur. Itu sekedar aguran. Oke, kita lanjut. Jadi sumber hukum formal itu tertulis pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pembentukan undang-undang itu harus mengacu pada hal tersebut. Yang pertama, Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, terus selanjutnya peraturan pemerintah, terus peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Nah, itu adalah sumber hukum formal. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut. Pembahasan di atas adalah sumber hukum formal tertulis. Sekarang kita akan melangkah ke sumber hukum formal yang tidak tertulis, yakni mencakup seperti hukum adat, konvensi, traktat, jurisprudensi, maupun doktrin. Nah, itu adalah bentuk hukum formal yang tidak tertulis. Selanjutnya kita akan membahas sumber hukum material. Dan sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum material. Yakni sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau muatan yang ada di dalam aturan-aturan hukum. Biasanya diambil dari nilai historis, filosofis, dan maupun yang sosial yang ada. Contohnya kalau sumber hukum material di negara kita adalah Pancasila. Selain dia sebagai sumber hukum atau selain dia dijadikan sebagai ideologi satu negara, dia juga dijadikan rujukan nasional dalam pembuatan hukum tata negara. Oke, mungkin sekedar itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya yang cukup singkat dan padat, saya kira, dan dapat kita ambil poin di situ ya. Tapi sebelum itu mungkin ada semacam dialektika transaksi intelektual di sini, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin ada yang mau menyanggah ataupun ada yang mau menambahkan di sini, dan ada juga yang mau bertanya. Sekarang kita akan menentukan waktunya berapa di sini. Oke, mungkin saya akan mulai dari saudara Azhari. Mungkin dia mau bertanya ataupun menyanggah ataupun mau menambahkan Ya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Tapi sebelumnya saya lempar dulu kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, saya masuk sedikit tentang hukum tata negara.
sempat disampaikan oleh saudara pemateri tadi tentang hukum tata negara. Hukum tata negara itu mengatur organisasi negara dan administrasi negara. Jadi poin pertanyaan saya pada malam hari ini tentang apakah hukum tata negara yang ada di Indonesia ini apakah sudah berjalan apa tidak gitu menurut pandangan saudara pemateri, kira-kira begitu. Oke. Satu pertanyaan yang cukup baik saya rasa di sini ya. Mungkin saudara Budi bisa langsung dijawab. Oke, kalau pandangan saya mengenai apakah hukum tata negara itu sudah direalisasikan, mengenai tentang regulasinya, mengenai tentang badan-badan hukum di Indonesia, menurut saya itu masih kurang tepat. Karena memang ini sudah dijalankan, akan tetapi untuk mencapai tujuan suatu negara yang tertera di dalam Pancasila itu sendiri, saya rasa itu belum. Contohnya misalkan salah satu lembaganya itu misalkan seperti KPK gitu kan. Apalagi sekarang dia ditambah sebagai ada badan pengawasnya segala macam gitu kan. Sebenarnya itu sudah keluar dari nilai dia sebagai badan independen dalam satu negara. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Oke, bagaimana saudara penanya, apakah argumen yang dibangun oleh saudara Budi sebagai pemateri tadi itu bisa mewakili bagaimana hukum tata negara di Indonesia saat ini? Atau mungkin ada teman-teman yang lain mempunyai pendapat hukum tata negara seperti apa atau sudah dijalankan seperti apa? Oke, sebelum itu dari penjelasan saudara pemantik atau saudara pemateri tadi tentang hukum tata negara, saya kira masih belum puas gitu. Mungkin ada pandangan teman-teman tersendiri atau menguatkan argumen-argumen saudara Budi itu sehingga apa yang saya pertanyakan itu bisa saya terima dengan pas gitu. Kira-kira teman-teman yang lain itu kan. Baik, saya masuk sedikit, Pak Moderator. Oke, silahkan saudara Azhari, langsung saja. Jadi begini ya, kalau menurut saya bagaimana penerapan dari HTN itu sekarang, itu kita lebih spesifiknya gitu, kita membahas nilai-nilai demokrasi. Artinya kalau kita ingin melihat HTN itu dijalankan secara maksimal, tentu tidak lepas dari nilai demokrasi. Pada nilai demokrasi itu ada dua poin penting di sana, yaitu masalah kesejahteraan dan keadilan. Kalau masalah kesejahteraan ini kita masuk dalam etika utilitarian namanya, itu ada dalam bukunya Jeremy Bentham. Yang namanya etika utilitarian ini, apabila yang banyak sudah sejahtera, it's okay, tidak ada masalah. Artinya negara sudah berhasil mensejahterakan itu, HTN sudah berhasil dijalankan. Akan tapi ada variabel kedua di sana, yaitu masalah keadilan. Nah, keadilan ini kita tidak bisa melihat dari yang banyak saja. Akan tapi adil itu artinya mencari yang sedikit justru. Kemudian itu baru kita bisa mengatakan bahwa HTN itu sudah dijalankan secara maksimal. Saya rasa demikian pemaparan dari saya. Mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman yang lain. Kembali ke Pak Moderator. Oke, baik. Luar biasa. Saya kira sangat luar biasa apa yang keluar dari mulut seorang Azhari itu. Narasi-narasi sucinya itu bisa menggugah kita di sini ya. Siap. Akan tetapi mungkin di sini ada pendapat teman-teman yang lain dari saudara kita. Mungkin dari perspektif istilah pakar-pakar hukum lainnya, mungkin ada yang timbul dari pemikiran-pemikiran yang lain, itu yang akan ditambahkan mungkin oleh saudara-saudara kita di sini. Oke, saya masuk sedikit Pak Moderator. Saya mau menyanggah katanya saudara Azhari tadi bahwa HTN itu sudah dijalankan dengan keadilan yang dilihat dari bawah saja. Tapi menurut saya itu kalau kita lihat dari bawah saja itu, kenapa orang-orang itu selalu banyak yang di bawah kolong jembatan kalau memang keadilan itu sudah dijalankan. Oke,
terima kasih. Itu sanggahan dari saudara kita ya. Mungkin saudara Azhari bisa menanggapi apa yang dimaksud oleh saudara kita. Saya paham maksudnya itu. Bentar. Saya Oke. paham maksudnya. Oh, iya. Jadi beliau ini berpandangan bahwa seolah-olah sekarang orang kecil itu sulit sekali mendapatkan keadilan gitu kan. Nah, itulah maksud beliau. Ya, baik, saya tanggapi. Jadi maksud saya di sini itu adalah itu baru ada potensi kita melihat untuk HTN itu dijalankan secara maksimal. Itu poinnya. Jadi kalau masalah keadilan ini belum dituntaskan oleh negara, tidak ada sedikit pun rasa optimis di dalam diri kita itu untuk melihat HTN ini dijalankan secara maksimal tanpa variabel keadilan itu sudah dijalankan dengan maksimal. Begitu maksud narasi saya tadi. Mungkin ada. Oke, ditangkap poinnya di situ ya. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke materi apa istilahnya. Mungkin ada tambahan dari materi tentang yang dibahas tadi oleh teman-teman di sini, ataukah kita akan menutupi diskusi kita? Oke, jadi sedikit kawan-kawan ya. Misalkan ketika mengenai masalah sumber hukum tata negara itu sendiri, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama dalam pembuatan hukum itu. Contohnya sering sekali dibahas misalkan apa sih kedudukan sumber hukum di atas hukum itu kan. Nah, sebenarnya ketika seseorang membuat hukum, dia harus memiliki dasar. Sebab tanpa dasar tersebut, hukum yang dibuat itu tidak memiliki kekuatan. Nah, makanya kedudukan sumber hukum di atas hukum itu. Jika sumber hukumnya itu kuat, maka hukum yang dihasilkan juga kuat. Akan tetapi sebaliknya, apabila sumber hukumnya lemah, maka hukum yang dibuat itu juga akan lemah. Nah, bisa kita lihat dari aturan-aturan yang dibuat atau regulasi dari pemerintah yang dibuat. Nah, apakah itu kuat dalam masyarakat? Bisa kita lihat. Itulah mungkin sekedar statement closing dari saya. Oke, mungkin kita akan tutup saja diskusi ini, Pak Moderator. Oh iya, baik, terima kasih pada Pak materi saudara Kabul Budiono. Bisa kita ambil poin di sini dan bisa kita simpulkan bersama. Akan tapi di sini mungkin saya tidak akan menyimpulkan karena kacamata kita berbeda-beda tentang hukum tata negara itu sendiri. Maka kemudian saya langsung tutup aja di sini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore dan malam menjelang malam ini bisa berkah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum